Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Widianti, NIM 222520118 dari kelas B semester 5. Di sini saya akan membawakan studi kasus yaitu Tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusup. Cybercrime atau kejahatan siber kembali menjadi sorotan ketika kasus besar melibatkan Tiket.com dan Citylink. Dalam peristiwa ini, kerugian hingga miliaran rupiah dialami oleh kedua pihak akibat ulah hacker remaja. Mari kita pelajari kisah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Cybercrime adalah kejahatan di ruang maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Kasus ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga perusahaan besar seperti Tiket.com dan Citylink. Berdasarkan data BSSN, terdapat 190 juta serangan siber di Indonesia hanya dalam waktu 8 bulan di tahun 2020. Ini menunjukkan tingginya resiko kejahatan siber di negara kita. Kasus ini terjadi pada tahun 2017, di mana seorang remaja 19 tahun asal Tangerang bersama timnya melakukan akses ilegal ke sistem Tiket.com yang terhubung dengan Citylink. Mereka mencuri kode booking, tiket penerbangan, dan menjual secara ilegal dengan diskon besar di Facebook. Sehingga dampak serangannya meliputi 1. Kerugian finansial. Tiket.com rugi hingga 4 miliar rupiah, dan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. Yang kedua, gangguan layanan, yang pengguna tidak dapat mengakses layanan pemesanan tiket online termasuk tiket pesawat, kereta api, dan akomodasi. Yang ketiga, reputasi. Ini merusak kepercayaan pelanggan terhadap keandalan layanan Tiket.com sehingga mereka mencari citra mereka di pasar lain. Yang keempat, phone atau penipuan digital. Ini hacker mencuri data untuk menipu pihak lain dan menjual secara ilegal. Kategori serangan. Yang pertama yaitu volumetric attack atau flooding, yang membanjiri serangan dengan volume lalu lintas palsu yang besar sehingga server tidak dapat menangani permintaan asli, dan botnet digunakan untuk mengirim permintaan secara bersamaan dan dari berbagai titik di seluruh dunia. Yang kedua, resource exhaustion, menargetkan kapasitas server dan infrastruktur jaringan hingga kehabisan sumber daya untuk melayani pengguna yang sah. Mengapa masuk kategori tersebut? Mengapa masuk kategori volumetric attack? Karena fokus serangan ini adalah membanjiri jaringan dan server Tiket.com dengan jumlah lalu lintas yang sangat besar. Dan mengapa masuk kategori resource exhaustion? Karena dirancang untuk membuat server Tiket.com kelebihan beban sehingga tidak dapat menangani perintah. Kategori serangan. Yang pertama, pentingnya infrastruktur yang skalabel. Menggunakan infrastruktur yang mampu menangani lonjakan lalu lintas secara tiba-tiba dan teknologi cloud dengan auto-scaling dapat membantu mengurangi resiko ini. Kedua, mitigasi DDoS. Menggunakan solusi anti-DDoS seperti firewall aplikasi web atau WAF dan sistem deteksi dini untuk menghentikan lalu lintas berbahaya sebelum mencapai server utama. Yang ketiga, edukasi pengguna. Perusahaan perlu memberitahu pelanggan tentang tindakan pemulihan dan membangun kembali kepercayaan setelah insiden. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.